Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la yahmadu siwallah, wa la ilaha illallah, wa subhanallah, wa la yanbaghi tasbiha illallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, baikkah dia itu seorang muslim ataupun seorang kafir, apakah dia itu seorang pejabat ataupun rakyat, apakah dia itu seorang alim ulama, aulia ataupun orang awam biasa, semuanya tidak pernah luput daripada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, setiap kita insan manusia yang telah Allah ciptakan pasti merasakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 186 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian diuji pada harta kalian, pada diri jiwa raga kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh akan kalian dengar daripada orang-orang yang telah diturunkan kitab daripada orang sebelum kalian. Wa minal ladzina asyraku adan katsira, dan daripada orang-orang yang musyrik dari kalangan orang Arab akan sebagai cobaan yang sangat banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur, karena maka bahwa sesungguh demikian itu merupakan pekerjaan yang paling diutamakan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak mengeluh atas ujian tersebut, tetapi ada satu hal yang mesti kita utamakan, yaitulah menjalaninya dengan penuh kesabaran. Berbicara tentang sabar, makna daripada sabar adalah ridha ataupun menerima dan menahan diri dari segala sesuatu yang terjadi pada diri kita masing-masing. Sabar terbagi menjadi tiga. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Sabar yang paling tinggi derajatnya adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jika kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan mengangkat derajat kita 900 tinggi derajatnya. Bila kita sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita 600 derajat. Dan bila kita menjalankan sesuatu dengan penuh kesabaran, menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini dengan penuh kesabaran, Allah akan mengangkat 300 derajat bagi kita selaku seorang manusia. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di dalam menghadapi masalah tersebut, dalam menjalankan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu menanamkan rasa sabar di dalam diri kita masing-masing. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah berpuluhan tahun menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak pun. Boleh-boleh saja Allah Ta'ala mengaruniakan anak kepada Nabiullah Ibrahim, tetapi Allah menunda. Allah Ta'ala telah mengkaruniakan seorang anak kepada Nabiullah Ibrahim. Allah lalu memerintahkan untuk menyembelih anak tersebut, sedangkan Nabiullah Ibrahim menjalaninya dengan penuh kesabaran. Ini merupakan contoh akhlak yang dicontohkan oleh seorang nabi
yang sukses menjalankan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menanamkan kesabaran dalam diri seorang nabi tersebut. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita selaku manusia seharusnya tidak berburuk sangka kepada Allah. Di saat ujian menimpa kita, cobaan menghampiri diri kita, kadangkala kita selalu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita belum tahu bagaimana kejutan Allah di balik cobaan tersebut. Kita tidak tahu apa hikmah di balik ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Maka oleh sebab itulah perlu kita menanamkan rasa sabar di dalam diri kita masing-masing. Karena bila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, pertanda Allah sayang kepada kita. Bila Allah memberikan ujian kepada kita, pertanda Allah mengampuni dosa kita selaku hamba-Nya. Bila Allah memberikan ujian kepada kita, pertanda Allah memberikan kesuksesan kepada kita seorang hamba. Oleh sebab itulah, mari kita tanamkan rasa sabar di dalam diri kita masing-masing. Dengan kita menanamkan rasa kesabaran tersebut, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Allah memberikan kesuksesan kepada kita. Allah kasih sayang terhadap kita selaku hamba-Nya. InsyaAllah dengan rasa sabar tersebut kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.